Selamat pagi semuanya. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, kita harus belajar melihat firman Tuhan secara keseluruhan. Alkitab itu terdiri dari 66 kitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, mungkin bagi orang pertama yang percaya dari misalkan dari agama lain memutuskan untuk ikut kekristenan atau belajar tentang Yesus, atau orang Kristen yang baru, ya, karena banyak orang Kristen juga tidak memahami Alkitab, ya. Sekalipun sudah 20, 30, 40 tahun menjadi Kristen, tidak banyak orang Kristen memahami Alkitab, karena mungkin konsep gereja itu monolog, kebanyakan satu arah. Jadi pendeta berkhotbah, jemaat mendengar, sedikit jemaat dilibatkan untuk belajar firman Tuhan secara tersistematis dengan baik, terperinci, detail, dan memberi gambaran yang luas kepada jemaat Tuhan. Saya pribadi istilah jemaat Tuhan saya itu kurang pas, ya, kurang setuju. Saya lebih cenderung menyebut orang yang percaya kepada Yesus atau mengikut Yesus disebut murni sebagai murid-murid Kristus. Kata murid itu muncul berulang-ulang dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya, baik merujuk kepada 12 murid atau murid-murid yang lain yang banyak. Kita ingat bahwa ketika Yesus mati dan dibangkitkan itu, dia menampakkan dirinya tidak hanya kepada murid-murid yang 12 saja, tapi kepada sampai 70, 500 murid sekaligus. Oleh karena itu kalau kalian belajar, kita belajar di Alkitab, ya, proses pewahyuan firman Allah itu tidak sama dengan kitab lain. Beberapa agama itu agak unik, ya, cara mereka menjelaskan bagaimana firman Allah turun. Saya tidak akan membahas tentang mereka, sekalipun mungkin itu menyisakan pertanyaan bagi kita. Kita akan lebih fokus bagaimana firman Allah itu diturunkan atau diberikan. Nah, kalau kita melihat, ya, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, kita belajar prinsip-prinsip penting bahwa firman Allah itu dengan berbagai cara diturunkan kepada nabi-nabi, kepada murid-muridnya. Ya, saya lebih khusus kepada Perjanjian Baru. Justru semua ajaran Yesus, pokok-pokok penting ajaran Yesus diturunkan dengan melalui apa? Dicatat oleh murid-muridnya. Mungkin saja ada perbedaan. Contohnya pasal, tidak hanya pasalnya, pesannya, ya, pesannya atau konteks kalimatnya. Kitab Injil Matius dengan Markus, Matius dengan Lukas, Matius dengan Yohanes beda. Tetapi kalau kalian atau kita membaca chapter by chapter, pasal demi pasal, itu menunjukkan ada begitu banyak kesamaan penting dan penekanan yang berbeda. Artinya ketika murid-murid Yesus mencatat apa yang diajarkan Yesus kepada murid-murid dan kepada orang-orang pada zaman itu, setiap murid punya cara pandang yang berbeda. Itu luar biasanya. Penekanannya berbeda. Contohnya Matius, Markus, Lukas. Mengapa disebut Injil Sinoptik? Injil Sinoptik itu adalah Injil yang memiliki banyak kesamaan. Contohnya kalau kita membaca khotbah di atas bukit, ya, saudara temukan itu di Matius pasal 5, juga ditemukan di Lukas. Ya. Yesus menyembuhkan orang gila di Gerasa. Anda akan ketemukan di 3 Injil itu, sinoptik itu, Matius, Markus, Lukas. Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Saudara akan temukan itu. Nah, ada banyak kesamaan. Dan itu uniknya adalah masing-masing penulis, baik Matius, Markus, Lukas, baik Yohanes Pembaptis, baik Yohanes, ya, murid Yesus, itu memiliki penekanan yang berbeda. Apa yang diajarkan oleh Yesus. Oleh sebab itu saya katakan, sekalipun sudut pandangnya berbeda terhadap pengajaran Yesus, tetapi murid-murid ini punya tujuan rohani yang sama. Ya. Wah, itu saling melengkapi dan saling memperkaya. Tapi bagi orang yang di luar Kristen itu mungkin agak susah diterima.
Karena pola standarisasi di dalam kitab lain, ya, bukan Kristen ya, bukan Injil, bukan Alkitab ya, kitab agama lain, standarisasinya itu kan, semua harus sama, gitu kan, semua harus sama. Kalau di dalam Alkitab tidak, prinsip rohaninya harus sama, jelas ya, tidak harus kalimatnya, gitu. Tetapi kalau di agama lain kalimatnya harus sama, titik komanya harus sama, cara mengucapkannya harus sama, gitu. Kalau Alkitab beda lagi, gitu. Nah, tentunya itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Karena juga contohnya, saya ambil contoh Injil, ada jauh sekian ratus tahun lebih dahulu daripada misalkan agama samawi yang lainnya, contohnya Islam misalkan, ya. Beda sekali. Bahkan ada apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu 2-3 ayat, tetapi di dalam Injil bisa berpasal-pasal, ya, bisa berpasal-pasal. Tetapi apakah sama? Ada yang sama, ada yang berbeda. Ya. Makanya di dalam Al-Quran contohnya tentang Maryam, ya. Nama Maryam itu didekatkan dengan saudara Harun di dalam Al-Quran. Kalau sudah membaca ya, di dalam Alkitab sama sekali tidak ada yang demikian, ya kan? Tidak ada yang demikian. Makanya dalam pemahaman itu, dalam kekristenan, lebih baik tidak membandingkan dengan agama setelah kekristenan, karena memang sekian ratus tahun Alkitab itu, Injil itu ada lebih dahulu. Bahkan kalau kita tarik ke belakang, perjanjian lama itu ribuan tahun. Dan keunikannya, seluruh artefak, tahu artefak ya? Artefak itu adalah peninggalan tulisan pada zaman kuno untuk perjanjian baru saja itu lebih dari 5.000 manuskrip. Itu luar biasa. Dari peninggalan penemuan Gua Qumran, ya kan, sampai peninggalan Dead Scroll Laut Mati, penulisan Alkitab Firman Allah, khususnya Perjanjian Baru bahkan dan Perjanjian Lama, itu sangat lengkap. Ya, jadi Anda bisa bandingkan penemuan ini, dan kalau Anda seorang ahli ya, kita nggak ahli di situ. Ya. Tetapi peninggalan tulisan kitab suci di dalam kekristenan itu jauh sangat lengkap, jauh lebih banyak pembanding. Ya, lebih banyak pembanding. Mungkin yang membedakan adalah apa? Kitab kita orang Kristen dan kitab Injil, Alkitabnya orang Katolik, ya kan? Misalkan kalau di kita nggak ada kitab Mugabe, itu nggak ada. Ester 1-2 itu nggak ada, ya kan? Di Katolik ada. Apakah kita harus berbeda, bertengkar? Nggak perlu. Untuk apa, gitu kan? Karena jangan sampai perbedaan membuat orang bertengkar. Tetapi pola kanonisasi itu adalah pola penyusunannya, standarnya berbeda, ukurannya berbeda, gitu, ya kan? Penekanannya berbeda. Tetapi sebagian besar kitab Katolik sama dengan kitab Kristen, Alkitabnya, ya kan? Hanya ada tambahan-tambahan di mana yang disebut Injil Apokrif. Injil Apokrif adalah Injil tulisan-tulisan dari yang lain yang dimasukkan dalam kitab suci orang Katolik, gitu. Tetapi apa yang ada di Kejadian sampai Wahyu di Katolik ada, gitu ya. Jadi kalau kita yang baru percaya nggak perlu khawatir dengan itu, nggak perlu bingung itu. Sekedar untuk belajar Injil Apokrif nggak apa-apa. Ya, tetapi mungkin kalau kita yang belajar Injil Apokrif atau Injil minor, kitab minor, itu memang banyak yang aneh, banyak cerita-cerita yang aneh, gitu ya. Tetapi tidak apa-apa. Ya, membaca itu, literasi itu kan bagus. Semakin orang punya budaya literasi, budaya membaca, budaya belajar, semakin dia dewasa. Ya, putri saya itu ketika SMA, sebetulnya putri saya itu hobi membaca, Arin juga itu hobi membaca, putra saya juga itu hobi membaca, dari kecil kami kenalkan. Nah, ketika dia jauh dengan kami, anak-anak ini, ketika SMA khususnya jauh-jauh dengan kami, membaca Alkitab, membaca bacaan rohani mungkin sudah membosankan mungkin ya, gitu ya. Jadi satu kali dia membaca buku kitab Mormon. Tahu kitab Mormon? Kitab Saksi Yehova. Dan mereka cerita, saya membaca buku kitab Mormon, saya membaca kitab Saksi Yehova. Saya marah? Enggak. Saya enggak marah. Saya tanya, apa yang kamu dapat pelajari dari situ? Enggak. Dia cerita, ada banyak keanehan yang saya pelajari dari firman Tuhan. Gitu. Jadi dia bisa punya pembeda, ya, punya pembeda. Nah, berbahayanya dalam hidup kalau kita nggak punya pembeda. Ada istilah humor stand up comedy ya. Mengapa kamu ganteng?
Kenapa kamu ganteng? Tahu. Karena ada di sekelilingmu ada orang jelek. Betul kan? Logikanya kan begitu. Itu agak sarkas ya, agak kasar dan keras. Ya, agak kasar sebenarnya. Itu ada stand up comedy bilang gitu. Kenapa kamu ganteng? Kenapa saya ganteng? Karena ada kamu yang jelek, dia bilang gitu. Oh, itu kasar sekali. Tapi anyway, itu ada sisi benarnya gitu. Kadang-kadang ada sisi benarnya kan. Iya ya, kita bisa tahu yang baik, ada yang buruk. Ya. Tapi kalau itu disejarkan kepada manusia ciptaan Tuhan, ya kasar sekali ya. Nggak perlu menggunakan istilah itu sebetulnya. Ya. Itu sangat menyinggung sekali sebetulnya. Gitu. Nah, jadi kita baru harus belajar di situ. Nah, di dalam kitab firman Allah itu ada banyak bahasa gambar. Contohnya kalau kita membaca Kejadian 3, maka ular datang kepada Adam. Ya, yaitu si iblis ular itu. Iblis digambarkan sebagai ular. Tapi apakah ular itu iblis? Oh, kalau ular itu iblis nanti seluruh ular di dunia ini dibantai, ya kan? Dibantai, nggak ada lingkar makanan lagi nanti. Tikus-tikus tambah banyak karena nggak ada ular, ya kan? Ya, nah jadi itu pemahaman yang fatalisme, yang fatal gitu ya, yang orang bahasanya tokoh politik itu bahasa yang bodoh, itu pemahaman yang bodoh gitu. Kalau di Alkitab dikatakan bahwa ular itu digambarkan sebagai iblis, itu bukan karena ularnya, tapi karakternya, ya kan? Karakter ular itu diam, ya kan? Nggak bersuara, hanya mendesis, ya kan? Kalau kamu lengah tiba-tiba dia mematok kakimu, kan gitu. Kamu nggak tahu, kamu santai-santai, apalagi sejenis kobra. Ya. Dia malah nggak bersuara, dia mendesis, dia tenang. Nah kalau kita punya gambaran itu, kita melihat ketika iblis mendatangi Adam, dia nggak rame-rame, nggak, dia tenang saja, meyakinkan sekali bahwa itu tidak membahayakan. Makanya itu bahasa gambar. Sama dengan anak Tuhan digambarkan sebagai sebagai gambaran Raja Wali. Engkau adalah seperti Raja Wali. Emangnya anak Tuhan itu Raja Wali? Enggak kan? Tapi Raja Wali punya keunikan. Raja Wali apa keunikannya? Sekalipun sebesar apapun badainya itu, dia semakin ikut terbang tinggi. Dan kalau kalian belajar, Raja Wali itu salah satu jenis burung yang sedikit sekali berkepak. Karena dia hanya mengepakkan sekali sayapnya, dia akan ikut kemanapun badai atau angin besar itu. Oh itu luar biasanya, seperti diangkat begitu. Ya, dan dia salah satu kehebatan Raja Wali, dia itu punya pandangan yang sangat tajam, mampu melihat masalahnya itu atau mangsanya itu berkilo-kilometer. Digambarkan sebagai anak Tuhan yang seperti Raja Wali. Tetapi di perjanjian baru, anak Tuhan atau orang percaya atau murid Yesus atau pengikut Tuhan digambarkan sebagai apa? Domba. Ya kan? Ya. Di YouTube itu seringkali jadi ejekan. Ya, orang Kristen itu domba-domba oten gitu kan, domba-domba orang Kristen gitu ya. Siap dibantai gitu. Memang kenapa orang Kristen, orang percaya di perjanjian baru digambarkan sebagai domba? Ingat, domba tidak punya tanduk, domba tidak punya taring, domba tidak punya kuku yang bisa melukai. Itu karakter domba. Itulah karakter orang percaya. Orang yang mengikut Tuhan harusnya nggak punya tanduk untuk menanduk orang lain kan, tidak punya taring untuk menggigit orang lain, tidak punya cakar untuk melukai yang lain, menjadikan orang lain mangsa. Domba tidak itu. Oleh karena itu kehadiran orang percaya, orang Kristen bukan sebuah ancaman bagi siapapun. Nah, itu luar biasanya karakter kekristenan orang percaya digambarkan sebagai domba. Dan domba tidak bisa apa? Hidup sendiri. Gitu. Domba itu bisa bertahan hidup kalau dia komunal, hidup berkomunitas. Kenapa? Karena dari cara itu dia melindungi kawanan. Jadi kalau saudara belajar, kalau ada serigala ya atau singa ya mau menangkap, mau memangsa domba, domba sebenarnya tidak akan lari. Dia akan berkeliling dalam jumlah yang sangat besar dan dia lari berputar seperti gasing. Jadi bingung menerka. Ya kan? Ini predatornya ini mau serigala singa ini bingung menerka mana yang mau diterkam dulu karena mereka lari berputar.
Ya kan berputar. Dan yang lemah yang domba anak ini ditaruh agak ke tengah gitu ya, dilindungi sedemikian rupa. Gitu. Kenapa yang paling kuat berputar larinya ya domba muda atau domba jantan atau domba yang sudah dewasa gitu. Makanya kalau kita melihat gambaran itu, orang-orang percaya yang dewasa itu melindungi yang lemah. Ya kan, kumpulan yang lemah itu supaya mereka berkomunal, berkomunitas gitu. Nah, kalau kita melihat begitu harusnya ini gambaran gereja Tuhan gitu ya. Kalau kalian melihat kami, mengapa setiap kami seperti kita seperti ini, mengapa? Karena berkomunal seperti itu. Inilah gereja Tuhan yang sebenarnya, melindungi yang lemah, memberi kesempatan sampai yang lemah ini dewasa sehingga bisa melindungi yang lain. Harusnya begitu. Makanya kalian di sini dididik bukan untuk menjadi orang egois sebetulnya. Ya, mementingkan diri sendiri atau enggak, tapi berkomunal, berkeluarga. Kita beda suku, beda darah, beda orang tua. Ya kan? Emangnya orang bodoh saja, orang dungu saja mau katakan memberikan hidupnya untuk kamu yang tidak dikenal misalkan. Atau kamu memberi hidupmu kepada saudaramu yang lain di tempat ini. Padahal kamu tidak kenal. Ya kan? Kamu baru ketemu katakan di Pelita Hati. Gitu. Iya kan? Bukan siapa-siapa. Iya kan? Tapi karena dan yang mendorong itu karena kita punya kasih yang besar itu untuk saling mengasihi, saling menjaga, saling melindungi itu. Nah, kalau saudara melihat ini, betapa indahnya kekristenan itu, ya kan? Kekristenan itu luar biasa indah karena itu. Saudara tidak akan temukan prinsip ini di agama manapun, tidak akan temukan. Gitu. Nah, kemarin kita belajar tentang pencobaan Yesus, ya, pencobaan Yesus, dan kita belajar satu hal yang unik bahwa Yesus menghadapi pencobaan itu, ya, bukan saja dia bergantung kepada Bapaknya, tapi dia mempersiapkan sikap hatinya itu. Nah, kalau kita melihat bahwa orang yang dicobai dan menang karena memiliki sikap hati yang siap dan yang benar. Anda sambil contoh gini, Anda dicobai dengan harta, uang, kekayaan. Saya mau tanya kepada saudara sekarang. Kalau saudara sekarang mendapat uang 1 miliar, apa yang kamu mau lakukan dengan uang itu? Ferdi, kamu hari ini misalkan ada orang berbayati, kita nggak tahu ya, datang ke tempat kita ini, saya mau ketemu Ferdi Pak, ada apa? Saya perdorongan dari Tuhan untuk memberi 1 miliar ke Ferdi. Pertanyaan saya ke Ferdi, apa yang kamu mau lakukan dengan uang itu? Apa yang mau kamu lakukan? Ngasih ke orang tua. Oh, kamu lebih peduli dengan orang tuamu, kamu gak peduli dengan orang lain. Orang tuamu uang sebanyak itu untuk apa? Mungkin bingung. Orang yang gak biasa pegang uang banyak, lihat uang banyak bisa gila loh. Dan saya ketemu orang seperti ini. Serius. Kalau gak tambah hancur hidupnya, habis berfoya-foya, dia gak siap. Bahkan ada yang gila. Ya, ada yang gila. Gitu. Ya. Terus kalau kamu berikan ke orang tuamu misalkan, orang tua juga bingung, mau aku pakai apa gitu ya. Beli lahan sawit. Beli rumah. Oke, gak apa-apa Ferdi, bagus. Ya. Kalau Rudin pakai untuk apa? Kamu terima uang 1 miliar misalkan. Oh, kamu simpan dulu karena kamu tidak tahu untuk menggunakannya. Oke, ya sama dengan Rudin ditabung. Tapi untuk apa? Kamu tabung saja tidak kamu pakai. Iya, apa? Lihat kebutuhannya untuk pulsa. 1 miliar itu banyak. Orang tua. Wah, kalian ini orang tua dan nabung ya, nggak ada orang lain. Oh Pak, anak yang susah ini nggak ada gitu. Anak yang susah gimana? Kamu nggak ada pikiran? Oh, nggak ada kepikiran. Kasihan sekali anak susah di luar tambah banyak. Kasihan sekali ini anak di luar ini. Waduh. Padahal kalian dididik di sini untuk memperhatikan orang lain ya. Kalau David apa? Kamu dapat 1 M. Waduh, ini sangat rohani sekali.
Apa banyak duit Pak kalau nggak tahu dipergunakan? Terkadang orang kalau banyak duit ya, Iya. biasanya dia foya-foya yang menghabiskannya kemana gitu. Waduh luar biasa. Ini akibat dia sudah lahir baru ini. Dia orang lu, iya nggak apa-apa. Kalau James apa? 1 M kamu dapat hari ini. Investasi dari pebisnis. Dia memang cita-cita jadi pebisnis. Dia sudah ngomong dengan saya. Kita jadi pebisnis. Oke. Tapi kalian luar biasa. Karena kalian semua pandai menghayal. Kalian semua pandai menghayal. Luar biasa kalian. Pandai menghayal semua. Iya kan. Paling tidak kita nggak kaya beneran nggak apa-apa. Paling tidak kita sudah kaya dalam khayalan. Iya, iya kan. Jadi saudara lihat. Nggak, tapi gini maksud saya begini. Iblis itu mencobai dengan apa yang menjadi kesukaan kita. Kalau kita tidak menyukai, nggak mungkin ada pencobaan itu datang. Dan manusia itu pencobaannya selalu pada ke perut, ya kan? Kebutuhan daging kan, tubuh kan, perut. Kebutuhan akan apa? Kuasa seperti Yesus dicobai oleh iblis, ya kan? Dicobai apa? Kalau kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari pahit Allah dan puasa. Yang ketiga apa? Pencobaan Yesus yang diberikan oleh iblis. Ya kan? Kalau kamu anak Allah, ya seluruh bumi dan dunia dan kemegahannya ini kuberikan kepadamu. Kamu cukup apa? Menyembah kepadaku saja. Oh, kemewahan, keindahan, harta, semua di situ. Wanita, semua di situ. Makanya ada istilah pencobaan itu adalah di harta, tata dan wanita. Itu pencobaannya. Ya kalau Ferdi yang lirik kasih wanita aja, yang langsing, yang agak senyum-senyum. Bang Ferdi yang baik loh, apapun keluar nanti. Kalau dia punya duit, semua dikasih itu. Oh ya dek, tahu abang cantik ya. Adik perlu apa? Itu iya. Loh kita nggak tahu. Kita kan nggak tahu. Karena proses berjalan, ya kan? Rudin yang jadi polisi. Kita nggak tahu mungkin jadi pejabat apa ke depan. Anggota dewan mungkin ya. Ya kan? Kita nggak tahu. Tapi begitu di posisi itu, pencobaannya datang. Bang, abang nggak usah repot-repot, tanda tangan aja udah cair nih 10 miliar. Ya, ini bukan khayalan 1 miliar dulu bang. Ini beneran gitu 10 M. Ya, abang nggak perlu repot-repot, cukup tanda tangan. Ya, itulah cara iblis, ya kan? Bahkan iblis akan berkata apa? Nggak usah repot-repot, nggak usah takut dosa. Dosa aku yang nanggung, itu iblis, gitu loh. Ya, sekalipun kita sudah mengalami penebusan dari Kristus Yesus, tapi dia berusaha untuk membalikkan segala sesuatu pola pikir. Gitu. Ya. Makanya di dalam Alkitab kata bertobat itu dari kata metanoia, perubahan pola pikir, hati dan pikiran itu perlu berubah. Gitu. Itu bertobat. Bertobat bukan sekedar Anda berubah yang di luar. Oh dulu saya merokok gak merokok. Dulu saya berzina tidak berzina. Ya dulu saya mencuri sekarang tidak mencuri. Oh bukan itu. Bukan itu yang pertama. Yang pertama mindset pola pikirnya. Gitu. Hati dan pikirnya ini diubahkan oleh standar firman Allah. Gitu. Itu yang di dalam Alkitab. Bukan sekedar tindakan yang di luar. Tindakan yang di luar orang bisa buat-buat. Orang bahkan bisa nampak seperti orang rohani. Oh seperti malaikat, nampak sekali bisa demikian dibuat-buat. Orang yang pemarah bisa dibuat senyum-senyumin yang baik, yang kasar bisa dipoles sana sini ada kelihatan lemah lembut. Ya bisa saja yang luar, yang lahirnya dirubah. Tapi tidak yang yang di dalam perubahan pola pikir, hati dan pikiran, sikap hati ini hanya bisa dilakukan oleh firman Allah. Dan yang bisa melakukan itu oleh kuasa Allah sendiri melalui Roh Kudusnya. Jadi kalau kita melihat itu, nah yang terakhir dalam Tuhan, kita akan lebih fokus kepada manusia rohani kita yang di dalam. Bagaimana manusia rohani kita itu, pikiran kita yang aneh-aneh ini, yang liar-liar ini, yang kesana kemari nggak jelas, diubahkan dahulu. Gitu.
itulah bertobat. Itulah menjadi manusia baru. Ya. Buat apa kalian nampak lemah lembut, dipoles sana sini, tapi otaknya masih ngeres. Tahu ngeres ya? Kotor. Untuk apa? Berarti nggak boleh dong lihat wanita cantik. Boleh, siapa yang larang. Tapi apapun yang kamu lihat tidak mempengaruhi dirimu. Justru aja kalian di media sosial sekarang yang kamu perlu cari kan. Kalian di Facebook di mana-mana itu muncul tuh, di story di mana-mana. Oh jangan dilihat ya, bener aja matamu normal juga kan. Iya kan. Tapi kan tidak perlu berpengaruh. Dan untuk tidak perlu berpengaruh itu karena di dunia kita melihat itu. Di mana-mana di sekeliling kita seperti dibombardir dengan pornografi, dengan keinginan untuk kaya, flexing, nampak megah, mewah, tapi nggak ada apa-apanya sebenarnya. Itu dunia kita hari ini, gitu loh. Ya, kalau yang di dalam tidak berubah, hati dan pikiran kita nggak berubah, nggak mengasihi Allah dan mengasihi firman-Nya, seluruh benteng itu akan jebol, gitu. Gitu. Jadi kalau kalian lihat ini betapa pentingnya kita melihat manusia rohani kita ini. Ingat, manusia rohani saya yang mana? Gitu. Contohnya saya ambil contoh terakhir begini. Kalau kamu yang pernah pacaran siapa angkat tangan? Kamu. Yang pernah pacaran siapa? Abang aja ya, Bang James ya. Nah, kalian lihat begini. Kalau kalian disakiti pasanganmu, kamu bilang apa reaksinya? Hatiku sakit loh. Kamu buat demikian, itu WhatsApp kita atau SMS kita atau telepon kita isinya begitu. Hati saya sakit. Emangnya hati itu apa coba? Hati itu kan organ tubuh. Gak beda dengan tangan, dengan mata, dengan mulut, dengan jantung, dengan paru-paru. Bagaimana hati bisa ngomong? Gak bisa. Itu bukan hati kita. Oke. Itu manusia rohani kita. Gitu. Yang di dalam ini. Cuma dia disakiti, kenapa merasa sakit? Karena dia belum diubahkan. Sehingga dia kecewa kan. Kalau dia diubahkan, bukan berarti tidak kecewa. Mungkin saja dia kecewa, tapi dia bisa mengatasi kekecewaan itu dan mampu mengampuninya. Itu uniknya manusia rohania yang di dalam Kristus. Itu, pikiran kita juga sama. Ya, dan roh kita kan terdiri dari apa? Hati dan pikiran. Hati bisa berkata lain, pikiran bisa berkata lain. Gitu. Nah, pertemuan hati dan pikiran itulah yang disebut jiwa di dalam Alkitab. Soul, jiwa. Gitu. Artinya satu jiwa itu ya satu hati dan satu pikiran. Gitu ya. Yang rohani ini gitu. Jadi kalau kamu melihat manusia rohani kita ini, oh iya ya, saya punya manusia rohani. Sehingga hati saya bisa berbicara, pikiran saya bahkan bisa berbicara. Gitu. Ya. Tapi bagaimana hati dan pikiran ini metanoia, diubahkan oleh kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati.